Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu mana orang tarikan sekedik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri amok-amokan, tarik-tarik tapi amok-amokan. Siap? Ikhlas? Semangat? Semangat. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Al-mukarramun, para asatid, ketua DKM, para Pak RT, Bapak RT, Bapak RW, para ketua Baiker Subuhan. Abdi dulu 2017 pas awal-awal tuh di Masjid Al-Muttaqin tuh acan sarempet seperti ayeuna, baru satu baris ge kirang. Sareng itu motorna nu dua opat cek iya ki cek cok carek cok oh iya gitu. Cek ya 2017 Baiker Subuhan baru sejajar setengah jajar sejajar itu masih mutakin, belum ada seperti tadi dipijit-pijit ayeuna mah enakan ya. Kongkur mah langsung tos salat langsung kumpul di luar makan heula. Sebari makan baru didinya aya tausiah. Motorna dulu masih kenu moge keneh bara. Jadi dulu mah identik dengan motor besar, tapi itu sebagian. Ayeuna mah memang sadayana. Aya nu kana sepeda, kana motor, kana naon we lah gitu nya. Asal ulah kana senal we capek. Sadayana nu kusimkuring hormat yang dihormati semuanya dari depan sampai belakang. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urang shalawatan deui satacan dikawitan siap? Siap ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah
lamun ngaji kudu rehe ulah bari ngoprek HP komo lamun bari sare digondol kalong eta kalong wewe mana lamun ngaji kudu rehe ulah bari ngoprek HP komo lamun bari sare digondol kalong kalong wewe nah ulah bari sa komo nundutan banyak katingali seueur hutang nanti mudah-mudahan ieu sadayana nu gaduh hutang dilunaskeun hutangna gaduh hutang hoyong lunas hoyong bayar. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu terhatur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur tidak mungkin bisa kita ukur. Makanya kita harus selalu tafakur dan tadabbur akan nikmat umur. Ya, selalu tafakur dan tadabbur akan nikmat umur. Di negeri Batur salat itu digempur. Nah, maka di kita itu negeri yang makmur. Maka salat itu jangan diundur-undur. Harus cek, apalagi lagi ngang. Nah, kalau misalkan diundur-undur nanti termasuk orang-orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat juga salam kepada baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang mulia, pemimpin yang bijaksana, suri tauladan yang harus kita ikuti jejak langkahnya, dicontoh perilakunya. Oh, Nabi Muhammad cinta sama kita. Kita cinta sama Rasul tidak? Salah satu bukti kita cinta sama Rasul yaitu mengikuti apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul ajarkan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau salat Masya Allah kalau salat itu luar biasa hebatnya. Satu rakaat itu bisa tidak kurang daripada 50 ayat itu. Kalau salat sendiri, salat tahajud. Hari orang sabaraha ayat? 50 dikurangi tajong 0 nah tinggal 5. Tapi lamun teu tunduh mah tinggal 3. Tapi insyaallah di sini para santri kita doakan nih santri-santri yang sedang berjalan fisabilillah, mudah-mudahan ini semuanya jadi hafidz Quran. Tadi ada yang dari mana tadi? Cirebon ya? Indramayu. Ada yang dari Sumedang, ada dari Sumedang? Kalau saya asli dari Sumedang. Sumedang dari kota pengetahuan. Sumedang, itu pengetahuan. Kasih tahu. Itunya jangan kasih tahu. Kasih tempel. Sumedang Tanjung Sari. Ini dari mana? Dari tadi. Dari tadi itu. Ada ketua dari Sumedang ada? Nggak ada. Saya dari Sumedang masuk ke Tasik 2009, di Singaparna 2009, lalu ke Tasiknya di Gunung Ruai sekitar 2015. 2016 kita gabung, sebetulnya dulu kita punya komunitas juga namanya GGS, Geber-Geber Subuh. Jadi pas ketemu di Al-Muttaqin sama Biker Subuhan, waktu itu Pak Haji Uki, Pak semuanya itu yang al-awwalun ketemu di sana. Lalu gabung pas lagi ngisi juga, akhirnya digabungkan. Waktu itu belum penuh ya, masih sejajar kurang. Nah itu berjalan dan alhamdulillah sekarang masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan doakan ini Biker Subuhan seluruh Indonesianya ada, amin ya. Dan pangkuang lama istiqomah. Karena keutamaan istiqomah itu luar biasa. Al istiqomah khairun min alfi karamah, itu kata ulama. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Meskipun orang punya kedudukan yang tinggi, ya, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, mobilnya bertingkat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat gitu ya maksudnya. Istrinya empit, kita 4 empit.Iji oge buat yang bahagia buat yang tuh opat-opatan. Tapi tidak punya istiqomah dalam dirinya, tidak punya istiqomah dalam kebaikan, nol nilainya. Orang punya jabatannya tinggi, apapun itu, kekayaannya luar biasa, mobilnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, tapi tidak punya istiqomah, nol. Makanya ulama menyatakan al istiqomah khairun min alfi
karamah. Malahan Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an bagi siapa yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah dalam kehidupannya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun malaikat ya, turun malaikat. Lain malaikat maut ya, malaikat. Mereka seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, oh, jangan sedih ya. Di wajahnya kelihatan sedih. Di mana ya? Iya, kumaha? Teh Ariel sanes namina? Hah? Dia gari deui wae. Ayo ngacis? Oh, langsung ya. Iya, pangtarikna. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang-orang istiqomah yang selalu geber di waktu subuh hari, yang selalu sedekah, yang selalu baca Quran, yang selalu tahajud, jangan bersedih. Allah takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Beritahukan kabar gembira. Tuh, tahu deui aya deui. Beritahukan kabar gembira buat mereka orang yang istiqomah tentang surga yang Allah janjikan. Hayang ka surga hayang? Bohong wadul. Mun hayang ka surga mah 5 waktu di masjidnya. Ieu mah salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh we 2an ngajajar. Nu adan eta nu qomat eta, nu imam Masya Allah. Tapi di dia mah henteu kompak serempak. Aya baikar subuhan langsung grebek. Nah, gitu. Jadi Allah janjikan buat orang yang istiqomah apa? Surga. Surga yang Allah janjikan buat orang yang istiqomah, oh luar biasa. Ma'ainun ra'at, yang belum bisa dilihat oleh mata. Kantos ngabayangkeun surga kumaha kantos? Aya bidadari ngagupayan. Kan gitu. Orang yang jihad itu dilihatkan, bidadari itu ngagupayan. Oh, yang jihad dina kasur, ayo ngagambar ngalukis, ulah gitu ya. Surga oleh Allah siapkan. Bidadari di surga itu luar biasa indah. Tetapi istri di dunia, istri yang solehah, tidak akan terkalahkan oleh bidadari yang ada di surga. Istrina indah ente istrina. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini orang tesila ya. Nanti Allah itu akan berikan kita potensi apa supaya kita dapat termotivasi. Nah, semuanya gini kan tangannya, dibuat lingkaran. Mangga, dibuat lingkaran seperti itu. Nah, dibuat lingkaran. Sini ya, lihat. Lingkaran ini bayangkan di sini ada cita-cita. Naon cita-citana katingali hayang kawin jeung opat istri randa. Tingali ya, diam tingali. Siap ya, dibuat lingkaran, putarkan searah jarum jam. Putarkan searah jarum jam. Terus lebih cepat. Lihat sini, lebih cepat lagi. Lingkaran ini letakkan di dagu cepat. Iya, stop, jangan dirubah, stop. Alah, kumaha. Letakkan di dina dagu atuh Ieu panghareupna kieu we tah. Moal jadi ceramah teh kieu. Error subuh kene ge. Ieu hayang kawin opat dagu di dieu. Kita dipanggil dagu di dieu. Aduh, astagfirullah. Takbir lah tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dagu nu mana dagu? Nah, hantu di dieu. Itu is di dieu. Astagfirullah. Semangat kieu ningali ieu teh. Apa yang terjadi? Kenapa? Kira-kira tadi nyimpen dagu di dia sadar tidak? Tidak sepersekian detik tidak sadar. Nah, itulah yang terjadi sekarang pada masa zaman now, zaman sekarang. Apa yang dilihat itu lebih berpengaruh dari apa yang didengar. Oh, misalkannya aya nu gaduh putra jam 10 malam. Ade gerak bobo ade, tapi bapak jeung ibuna nonton teh TV. Kira-kira bobo moal. Apa yang dilihat lebih berpengaruh dari apa yang didengar.
Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah itu tidak hanya sekedar ceramah. Mengajarkan dakwah tidak hanya sekedar berdiri di depan lalu berbicara, berpidato, tapi juga dengan bilhal, dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sabar ketika suatu saat dilempar oleh kotoran. Oh, Masya Allah, Nabi bersabarnya luar biasa. Putrinya membersihkan itu kotoran yang ada di rumahnya. Sampai Nabi pernah suatu saat pulang dari sebuah tempat, kepalanya penuh dengan debu. Orang kantos gitu tuh acan. Ya, sudah pernah kita dakwah dilempari batu, sudah belum? Paling dilemparan duitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilemparan duit. Doa. Karena duit deh. Doa. Astagfirullah. Supaya seueur amal. Aing geus kana nu kieu wae. Sarem amplop ya duit. Kumaha ya teh? Tenang sob. Saya dulu. Nah, ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempar batu berdarah, dilempar kotoran, dilempar segala macam, diludahi. Masya Allah, kita belum pernah sampai ke derajat sana. Makanya kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, sholat subuh masih kena eleh ku tunduh. Masya Allah, hari dunia mahnya tunduh eleh ku dunia, tapi akhirat eleh ku tunduh. Tadi daya nama kumaha rek salatnya, salat subuh tararunduh, salat lohor masih di kantor, salat asar kalah ka pasar, salat maghrib nonton Persib. Aya kena Persib? Pending. Salat isya nakasur busa, tahajud di selimut, salat duha kalah balanja, kumaha rek asup surga. Yang ke surga ya. Tong duit wae tuh. Surga duit wae. Siap salat siap. Siap contoh Rasul siap. Cing nu dia santri hungkul pangtarik terus. Siap nyontoh Rasul siap. Siap duit siap. Pangtarikna deui. Panglemetna pangtarikna kana duit. Budak saya. Apunten Bapak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi contoh Rasul mencontohkan ya. Bilhal, maka pergerakan yang luar biasa harus kita contohkan. Sebagai muslim kita mencontohkan. Habis kajian pulang ke rumah dicontohkan kepada istri gitu kan ya. Ya mah habis kajian pulang ke rumah anger we popolotot sosorongot ka istri teh. Pantes we atuh bargang istri teh. Gering gitu istri teh dicek ka dokter, di ronsen. Dokter kaget, nah ini malain gambar tulang, gambar bapak nuju molotot. Nongongna teh. Sebab naon? Eta teh diamalkeun. Nah, makanya kajian itu harus diamalkan. Dilihat, didengarkan, lalu diamalkan. Buat apa sering kajian tapi tidak diamalkan? Oh, kan gitunya. Tadi banyak kajian di mana we? Banyak lah ya. Alhamdulillah abdi saya di daerah kesini Raja Pola itu ada 4 titik untuk ini maulid. Nanti tanggal 7, tanggal 28 juga ada, tanggal 31, tanggal 7. Itu alhamdulillah ya daerah sini. Nanti silakan di informasinya ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, maka hujamkan istiqomah dalam hati kita. Karena istiqomah itu kunci ya, istiqomah kunci. Makanya jakador, jangan kasihkan. Ulangi lagi yang jangan kasihkan. Jangan kasih duit. Jangan kasih kendor. Setan itu selalu berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berbisik. Sebelum kita mau berangkat dibisikkan. Pas ketika di jalan dibisikkan, hayang hujan mau jadi balik deui. Tuh, aya nu balik deui gitu. Meureun di ditu nya. Aya kitu. Nah. Ketika sudah sampai di tempat dibisikkan lagi oleh setan. Ketika di tempat dibisikkan gitu nya. Aduh, hayang kumaha ieu teh urang terek gawe, ieu geus beurang, ieu geus caang, lila keneh kabur. Kadang nu tukang dulu tiba-tiba leungit ka mana. Ketika sudahnya juga dibisikkan lagi oleh setan.
Salat kan begitu. Ketika sebelum salat dibisikkan, pas lagi salat dibisikkan Allahu Akbar. Ingat segala rupa, hutangna ingat. Nah, kan gitunya. Popoyan ingat candi jahitan. Oh, ingat segala rupa. Oh, ingat. Itulah setan terus mengganggu. Ketika salatnya sukses, ba'da salat dibisikkan juga. Ingin gerak-gerak ya untuk urusan dunia, ingin segera untuk urusan dunia, lalu juga ingin ada yang sombong, diberitahukan pada orang lain. Oh, Masya Allah. Dulu itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika baca Quran di rumah, lalu ada orang yang bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia lagi baca Quran, beliau disumputkan langsung Qurannya. Saking apa? Tidak mau amalannya dilihat orang lain. Nah, ayo nama di wawar-wawar ditunjukkan. Boleh, asalkan hati-hati jangan sampai si setan membisikin diri kita. Tuh ya, jangan sampai setan membisikkan diri kita. Da ujian mah terus akan merongrong diri kita, betul tidak? Batur meuli kulkas anyar. Nah, bapak atuh nu panas tirisna. Batur meuli kulkas, bapak nu panas tirisna. Ka bumi dikerokan lain bareureum tapi gambar kulkas dikerokan. Nah, itu masalahna didinya. Makanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nama ujian itu akan ada terus. Ujian itu sifatnya akan ada karena itu sunnatullah. Ya, ujian itu akan ada. Sebelum nikah akan ada ujian, pas lagi nikah ada ujian, ba'da nikah ada punya anak ada jomblo mah lain ujian, musibah. Allah Akbar. Semuanya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ujian itu akan ada ya. Ujian akan ada oleh Allah Subhanahu wa taala berupa alju, berupa rasa lapar, khauf, naqsi minal amwal, kekurangan dari harta. Oh, ayeuna pandemi corona teh ya. Aya nu usaha nuju kendor usahana. Ada yang ini segala macam kendor. Malahan kemarin juga di bulan Rajab, Syaban itu masuk ke Syawal itu, wah luar biasa di sana pas pandemi. Beberapa titik ceramah dibatalkeun. Aya karaoke dibatalkeun. Nah cenah batal bisa aya si corona teh. Padahal teu kali tingali corona teh. Tah kitu urusan kudu teu katingali mah hese ripuh kitu nya. Rek najongna kumaha nya, rek nanggeulna kumaha teu katingali. Makanya jeung jin oge kitu jeung jin oge abdi beberapa kasabaraha tempat gitu nya ngaruqyah segala macam. Nah itu urusan jeung jin mah tur lieur. Anu pas diruqyah berubah jadi orai. Saha anjeun? Aing jomblo cenah. Kan riweuh gitu. Masyaallah. Oh. Al-ju' rasa lapar. Al-ju' rasa lapar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf rasa takut. Wa naqsi minal amwal, kekurangan daripada harta. Wal anfus, kekurangan daripada jiwa. Sudah nikah 10 tahun belum dikarunia anak. Sudah nikah 20 tahun belum dikarunia anak. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya anak mah mau 1, mau 2, mau 10 belum punya anak itu uji. Ya. Anak 1 uji. Anak 2 uji. Ya. Anak 3 oge uji. Kamu anak seperti ieu uji. Iya kan? Jeung panghareupna dia. Benar. Sana mina atuh tadi teh? Ahmad. Wow, baru Ahmad bin gitu atuh. Ka adi sorangan teh. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala dikucurkan dan sifat ujian itu pahit. As-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatih. Ujian itu kan harus dihadapi dengan sabar. Sabar itu kas-sabiri, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu, tapi
setelah sabar itu nikmatnya luar biasa, manis semanis madu yang ada di dunia ini. Oh, apa manis madu yang ada di dunia? Yang paling manis apa? Lima. Ini tengah arti namanya budak komet. Kawin gencan lima duit ngerti nama. Masya Allah. Sabar itu seperti itu. Makanya dalam istiqomah harus ada sabar. Dalam istiqomah harus ada sabar. Lagi sholat harus sabar. Setelah sholat harus sabar. Sedekah harus cing kompak atuh. Sedekah harus habis sholat harus sebelum sholat harus baca Quran harus ceramah oge harus diharupna anu kieu. Terus sabar eta. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar ya, sabar kunci utama. Salat subuh utamanya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebutkan, kalau orang tahu salat subuh bagaimana luar biasa pahalanya, maka orang itu akan merangkak datang ke masjid ngarangkak korandangan. Tuh, kos ieu tinggal itu. Mereka mana deui atuh ieu teh? Cicing di dieu. Cicing di dieu. Nah, ketika orang tahu subuh, malahan lihat ayeuna kan nya musim bantuan ya. Jam 3 jam 4 teh aduh geus alantri masyaallah. Salantri jadi aya nu kitu. Nyata bapak. Geus alantri jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 geus alantri kanu karena itu mah geus antri kana piduniaeun mah tidak apa-apa, bukan masalah itunya tetapi sikapnya. Kalau perkara dunia sikapnya menggebu-gebu luar biasa. Bantuan, ada bantuan ini menggebu-gebu Pak sampai antri, sampai geus teu dihiraukeun aya kopi da aya henteu oge. Teuing cenah urang mah teu nyaho si kopi teh saha itu. Wah, pagegelek luar biasa. Dilihat gitunya ditinggalnya dikiriman ieu di Disduk pagegelek, di BRI-na pagegelek, dia pagegelek. Oh, luar biasa. Tetapi orang can ningali itu. Di masjid salat subuh pagegelek kawas kitu teu acan ningal. Nah, kecuali mun aya biker subuhan ya. Oh, masyaallah. Allahu Akbar. Makanya harus selalu dipupuk itu istiqomah itu. Aya nu komentar cenah, cenah biker subuhan ngan sahari mun tasik mah Sabtu hungkul Minggu hungkul. Nya teu naon atuh. Daripada maneh henteu sehari-hari oge nya. Sakali oge henteu nya teu naon. Betul ah? Betul. Terus pupuk itu keberkan, dakwahkan, siarkan. Supaya kita tahu ini ada nih. Oh, malahan mah pernahnya sebelum Covid itu sholat subuh itu rempok seperti sholat Jumat, masya Allah. Ya pada ayah hujan, lah kawas tadi ya kerupuknya, ya gitu. Kebayang mah tadi itu, nepi ka ujung diri itu, masya Allah, luar biasa. Allah uji dengan berbagai macam ujian, sabar, fasarbun jamil. Makanya kata Rasulullah SAW sebutkan begini, ini kunci, ini rumus. Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan. Nalika ayang ke hari kiamat yudha'ul mizan, yang namanya timbangan itu diletakkan. Timbangan diletakkan. Terus kemudian dipersilahkan ke ahli salat, ya ayyuhal musallun, sok ahli salat ditimbang amalanna ku Allah Subhanahu, ditimbang amalanna. Nalika ditimbang amalan itu yang ahli salat, maka berat itu timbangannya, disempurnakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ahli apa yang pertama? Ahli salat. Atas jantan ahli salat atas. Sudah kita jadi ahli salat sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Mereka surga jauh ke ini surga naginya. Ahli salat belum, ya Allah saya belum ahli salat ya Allah. Apalagi derajat khusyuk, karena khusyuk itu sudah tingkatan tinggi. Tingkatan para nabi khusyuknya luar biasa, tidak terganggu oleh dunia. Tingkatan para sahabat juga sama. Sampai dulu ada namanya Abbad bin Bishr Pak. Abbad bin Bishr seorang sahabat yang dulunya beriman, yang dulu dia melaksanakan salat. Pada suatu saat Abbad bin Bishr menjaga di sebuah lembah, ya lembah dijaga gitu ya. Abbad bin Bishr satu lagi dengan temannya. Dia rek mana ya teman? Miliaran bapak. Pak, kenapa ya? Kela duit. Tenang. Di ketua kan diberek di ketua.
Abbad bin Bishr salat, Allahu Akbar. Temannya tidur waktu jaga di satu lembah. Rasul dengan para sahabat beristirahat. Musuh melihat dari belakang. Ia ke salat. Itu satu lagi tidur di panah. 3 panah bersarang di punggungnya, tidak terasa oleh Abbad bin Bishr. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibangunin temannya kaget. Kita naon ini tolong. Panah ya teh. Panah ini menusuk jantung hatiku. Lalu kemudian dicabut, salat lagi kemudian dicabut, tidak terasa, luar biasa saking khusyuknya urang mah aya reungit oge. Keplak. Ceplak. Sieun. Aya sih. Emangnya tunggu we batal sih ya. Manehna ngomong batal. Tiluanana batal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu satu. Ya ayyuhal musallun, orang yang salat ditimbang amalannya, orang yang salat lalu kemudian disempurnakan oleh Allah pahalanya. Tadi pertanyaannya, sudah belum kita jadi ahli salat? Sudah belum jadi ahli salat? Oh, jauh. Ya Allah, saya belum sampai pada tingkat khusyuk ya Allah. Oh, susah ya Allah. Pas takbir Allahu Akbar masih kena ingat dunia ya Allah. Maka kalau kita susah dalam khusyuk, minimal ada dalam hati kita. Minimal ada dalam hati kita merasa tidak nyaman. Kalau sudah adzan kita masih diam. Oh, batur mah geus ka masjid, orang masih kena ngoprek eleh wae. Orang sudah ke masjid, orang adzan, kita masih di rumah, masih di depan TV, masya Allah. Nah, minimal ada gerem